Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiatsu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Penguji, dosen Universitas Jember. Perkenalkan, nama saya Selvia Safriani, NIM saya 2502111910609. LPTK saya Universitas Jember. Saya berasal dari SMA Negeri 30 Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat uji kinerja PPG tahun 2025. Demikianlah video ini saya buat. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. 11.6. Gimana kabarnya, Nak? Hari ini sehat? Puji Tuhan. Alhamdulillah. Udah sarapan tadi pagi? Sudah. Udah ya. Berarti siap ya untuk belajar sejarah hari ini ya? Siap. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, boleh Alexander sebagai ketua kelas disiapkan dulu. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Alexander. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Nanti ketika Ibu panggil namanya, kalian jawab hadir ya. Alexander. Hadir. Arif. Hadir, Bu. Oke, berarti ada 2 orang izin, 2 orang sakit, satunya dispen. Oke, baik ya. Tapi sebelum kita belajar pada hari ini, Ibu mau ngajak kalian dulu untuk melakukan ice breaking, ya. Itu ya. Oke, silakan berdiri semua, Nak. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ya di sini Ibu mau mengingatkan dulu nih sama kalian, kalau kita dalam pelajaran sejarah itu kelas sejarah kita punya yang namanya kesepakatan kelas. Ada yang masih ingat nggak apa aja? Yang pertama, tidak boleh pintar, tidak boleh main HP, ya tidak boleh main HP kecuali HP-nya itu bisa kita pakai untuk belajar ya. Yang kedua, nggak boleh apa? Tidak boleh tidur. Pintar, nggak boleh tidur ya, karena ya udah kita kan belajar, jangan tidur ya, nanti mengganggu yang lain juga. Yang ketiga, Tidak boleh makan. nggak boleh makan, benar, karena apa? Makan itu ya di kantin ya. Yang keempat, Nggak boleh berisik. ya Nggak boleh berisik. nggak boleh berisik. Terus apa lagi? Tidak boleh mengerjakan tugas. Itu yang paling penting ya, tidak boleh mengerjakan tugas lain di luar tugas sejarah. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau menjabarkan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama, murid mampu mengidentifikasi berbagai bentuk kebijakan kolonialisme dan imperialisme Barat, gitu ya. Nanti kan kita bahas di materi bahwa kebijakan kolonialisme itu kan banyak, ya kan, baik kebijakan dalam bidang politik, ya kan, ekonomi, sosial, budaya, gitu kan. Lalu yang kedua adalah dampak. Kalau yang namanya kolonialisme pasti dia punya yang namanya dampak, baik dampaknya positif, dampaknya negatif. Nanti kan kita bahas juga, Nak. Ya, selanjutnya. Nah, di sini sebelum kita masuk ya ke dalam materi, kalau misalnya kita berbicara tentang kolonialisme itu kan nggak jauh-jauh dari yang namanya penjajahan. Nah, sebelumnya coba di sini ada yang tahu nggak? Indonesia itu pernah dijajah oleh 2 bangsa. Itu ada bangsa Eropa sama ada bangsa Asia, benar? Oke, coba di sini. Adakah yang tahu ya bangsa Eropa mana aja yang pernah menjajah Indonesia? Ada yang tahu, Nak? Oke, Luna silakan. Jadi bangsa Eropa yang pernah menjajah Indonesia itu ada 5. Ya. Yang pertama itu ada Belanda, yang kedua Inggris, yang ketiga Portugis, yang keempat Prancis, dan yang kelima itu Spanyol. Pintar. Kalau yang Asia tahu, Luna? Yang Asia ada Jepang. Oke, ya. Yang terima kasih Luna, tepuk tangan dong, Luna dong. Baik.
sebelum kita masuk nih nak ke dalam materi, di sini ada nggak di antara kalian yang mungkin punya cerita gitu ya, neneknya kah atau omnya pernah diceritakan oleh orang tuanya yang mengalami atau situasinya itu ada dalam masa penjajahan? Ada yang punya nak? Oke, Rudolf punya cerita, silakan Rudolf. Jadi, Dari Rudolf. Iya. Jadi saya punya kakek, cuman udah meninggal sih dari 2012. Nah, jadi dulu ceritanya dia tuh hidup di akhir-akhir penjajahan Jepang ya. Nah, jadi itu sebenarnya nggak terlalu sama kayak yang di film-film penjajahan. Jadi itu sebenarnya orang Indonesia dulu tuh bukan yang dibunuh-bunuhin massa gitu itu, cuman lebih ke didominasi, dijajah gitu. Jadi disuruh kerja. Nah, duitnya juga sebenarnya dapat, cuman emang ceritanya beda. Nah, sebenarnya nggak separah apa yang kita bayangkan sih, cuman kasihannya aja Indonesia tuh dulu. Dan kakek saya sempat jadi korban tanam paksa kayaknya dulu, gitu sih. Baik, terima kasih, tepuk tangan dong. Oke, untuk selanjutnya, nah sebelum kita masuk ke dalam materi nak, Ibu akan menampilkan dulu, ini ada video ya. Video ini akan menampilkan bagaimanakah bentuk kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia. Nanti kalian tonton videonya ya. Tiap kali kita dengar kata penjajah, yang ada di bayangan kita pasti sosok berkulit putih, berhidung mancung, dan berkumis tebal. Iya, itu karena 5 dari 6 diantaranya berasal dari benua Eropa. Tapi pertanyaannya, kenapa kebanyakan bangsa Eropa lah yang nyatanya bukan cuma menjajah kita, tapi bahkan hampir seluruh dunia? Dan kenapa bukan kita yang menjajah? Ketika kalian selesai menonton video ini, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian bisa dapat dari video di atas? Coba, di sini ada bisa kasih pendapatnya, boleh? Yang bisa saya simpulkan ini bahwa penyebab bangsa Belanda, salah satu penyebabnya mereka menjajah wilayah yang lain itu dikarenakan kerajaan Ottoman yang menguasai jalur perdagangan mereka, yang menyebabkan Belanda harus mencari cara lain untuk mendapatkan rempah-rempah, dikarenakan Belanda merupakan di kawasan dengan suhu yang dingin dan membutuhkan rempah-rempah untuk menghangatkan badannya. Oke, pintar. Terima kasih Alexander. Bener ya. Jadi di video ini disebutkan bahwa karena adanya kekuasaan dari Ottoman, makanya orang-orang Eropa itu mencari daerah rempah-rempah yang baru. Sampai sini paham nak? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kita masuk ke dalam materi. Ya, di sini Ibu akan bahas ya latar belakang terjadinya kolonialisme. Mungkin tadi kalau kalian perhatikan di videonya itu sudah disebutkan beberapa latar belakang kenapa bangsa Eropa itu dia sampai datang jauh-jauh gitu ya dari belahan dunia barat ke dunia timur. Yang pertama, kolonialisme itu muncul karena bangsa Eropa ingin mencari yang namanya rempah-rempah. Coba di sini, adakah yang tahu apa sih rempah-rempah itu nak? Ya, rempah-rempah yang seperti kita ketahui itu bahan terutama tuh buat penyedap rasa makanan, tapi bangsa Eropa tuh mencari rempah-rempah itu biasanya untuk menghangatkan badan, Bu. Oke. Jadi menghangatkan badan. Iya, dia karena mungkin geografisnya kurang memungkinkan untuk menanam rempah-rempah, jadi dia mencarinya di Nusantara, bagian Nusantara. Rempah. Coba kalau di sini adakah yang bisa menyebutkan jenis rempah-rempah yang ada di Indonesia? Di Indonesia ini kan banyak banget ya rempah-rempah. Nah, dari yang aku tahu rempah-rempah itu kita di Indonesia ada cengkeh, ada jahe, ada temulawak, ada pala, dan ada kayu manis. Iya. Yang kedua ada jatuhnya Konstantinopel. Nah tadi ya ini yang dijelaskan sama Alexander gitu ya. Jadi karena jatuhnya Konstantinopel, jadi bangsa Barat itu nggak bisa lagi mereka itu berdagang di wilayah Konstantinopel. Karena apa? Karena sudah dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani gitu. Jadi bangsa-bangsa Barat itu dia mencari jalan lain untuk mencari rempah-rempah. Karena apa? Karena rempah-rempah itu ya nak, dia saking lakunya di pasaran Eropa, dia itu bahkan punya julukan. Ada yang tahu nggak julukan dari rempah-rempah? Ya, oke. Mutiara. Silakan. Mutiara hitam dari timur, Bu. Pinter Arif. Tepuk tangan dong buat Arif dong. Oke. Bener ya. Jadi saking rempah-rempah itu berharga nak, rempah-rempah itu bahkan dibilang sebagai mutiara hitam dari timur gitu ya, atau dia itu bisa dikatakan lebih berharga daripada emas
ya. Lalu yang ketiga, bangsa Eropa melakukan penjelajahan laut untuk mencari jalur baru yang tadi yang kita jelaskan ya. Jadi dari bangsa barat itu dari dunia barat sampai ke dunia timur. Lalu yang terakhir, Nusantara menjadi target karena kekayaan alamnya. Ya, nggak bisa kita pungkirin ya bahwa daerah kita itu adalah daerah yang sangat subur gitu ya, rempah-rempahnya banyak gitu kan, laut kita luas, banyak ikannya ya kan. Nah itu yang menjadikan Nusantara itu menjadi target orang-orang Eropa untuk mengeruk habis kekayaan Indonesia. Sampai sini paham? Paham ya? Nah selanjutnya, oke, kalau kita ngomongin tentang kolonialisme atau penjajahan gitu ya, mereka itu punya tujuan nak. Ya, tujuan orang-orang Eropa dia jauh-jauh dari barat mengitari lautan sampai ke dunia timur, dia itu punya yang namanya semboyan. Ya, semboyan yang namanya 3G atau 3G. Coba di sini untuk 3G, adakah yang bisa menjelaskan apa itu 3G? Oke, jadi kalau misalnya kita menjelaskan tentang 3G, ya. Yang 3G itu ada 3, yaitu gold, glory, dan juga gospel. Nah untuk gold, kekayaan, ini tuh yang dimaksud dari negara penjajah itu menjajah suatu negara dengan tujuan mereka ingin mencari kekayaan dengan cara apa? Dengan cara misalnya mereka menguasai dari sektor perdagangannya. Oke. Lalu untuk glory yaitu adalah kejayaan. Nah di sini glory itu adalah tujuan dari suatu negara penjajahan menjajah suatu negara dengan tujuan ingin memperluas kekuasaan mereka, ingin mencari kejayaan di suatu wilayah. Jadi ingin memperluaslah kekuasaan wilayah mereka. Lalu untuk gospel yaitu adalah penyebaran agama. Jadi pada zaman dahulu kan agama-agama kan belum tersebar ya, khususnya di wilayah Indonesia juga agamanya belum tersebar secara rata. Nah, di sini tuh tujuan dari negara penjajah ingin menyebarkan agama mereka. Jadi, dan dulu tuh yang disebarin adalah agama Nasrani. Ya. Oke, baik. Terima kasih Luna, tepuk tangan buat Luna. Oke, next ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang penjajahan, ya, kalau kita ngomongin tentang kolonialisme, pasti kita nggak jauh-jauh dari yang namanya VOC. Gitu ya, VOC. Nah, di sini kalau kalian lihat VOC mungkin kalian sudah pernah dengar gitu ya, atau kalian sudah pernah belajar waktu di SMP-nya. Nah, di sini nah, adakah yang tahu apa arti dari VOC? Jadi VOC itu suatu badan dagang milik negara Belanda. Oke, pintar. Suatu badan dagang milik negara Belanda ya. Oke, coba di sini kalau kalian lihat VOC. VOC itu kan dia badan dagang. Kalau badan dagang berarti dia merupakan bagian dari negara Belanda. Bener nggak? Benar. Coba di sini adakah yang tahu kenapa orang Belanda gitu ya? Orang Belanda itu dia membuat yang namanya VOC. Kenapa? Dari yang aku tahu, VOC ini dibuat itu tuh untuk memajukan perdagangan terutama khususnya di negara Belanda ya. Selain itu VOC juga dibuat tuh untuk saling menimbulkan menimbulkan konflik antar negara. Yang dimana negara Belanda ini bisa jadi dominitas yang ada di negara tersebut yang dijajah. Iya benar. Terima kasih. Coba tepuk tangan buat Gelbi semuanya nak. Iya. Ya. Oke benar ya dibilang Gelbi ya. Jadi bangsa Belanda bukan cuma Belanda nak. Jadi kan tadi kita sudah jelaskan bahwa banyak banget bangsa Eropa yang datang ke Indonesia ya, dari Portugis sampai dengan Belanda. Ya, nah bangsa Belanda itu sendiri yang nggak cuma satu aja, mereka itu terbagi ke dalam beberapa badan dagang. Nah, pemerintah Belanda ya untuk menghindari persaingan dagang, makanya orang-orang Belanda itu dikumpulkan, dikumpulkan dalam satu badan dagang yang bernama VOC. Untuk apa? Untuk menghindari persaingan dagang antar bangsa sendiri. Gitu. Jadi nantinya, jadi bukan bangsa Belanda sama bangsa Portugis, enggak. Jadi yang bersaing adalah VOC dengan Portugis, VOC dengan Spanyol, VOC dengan Inggris gitu. Sampai sini paham ya nak? Oke, makanya itu kenapa bangsa Belanda membuat yang namanya VOC ya. Lalu selanjutnya, kalau yang namanya badan dagang pasti dia punya yang namanya hak istimewa, benar? Ya. Oke, hak istimewa itu kita sebut sebagai hak oktroy. Oke, coba untuk hak oktroy silakan nak, coba dibacakan.
hak oktroy atau hak istimewa yang dipunyai oleh VOC? Silakan dibacakan. Oke, jadi untuk hak oktroy yang dimiliki VOC yang pertama yaitu berhak membentuk pemerintahan sendiri. Oke, pintar. Yang pertama adalah berhak untuk membentuk pemerintahan sendiri. Makanya dibilang kalau VOC itu dia adalah negara di dalam negara, yaitu karena dia memang boleh membuat pemerintahannya sendiri. Yang kedua apa? Yang kedua ada berhak mengadakan perjanjian dengan raja-raja dan penguasa lokal. Iya. Yang kedua adalah berhak untuk mengadakan perjanjian dengan raja-raja dan penguasa lokal. Karena kan yang kita tahu ya bahwa Nusantara pada saat itu kan banyak banget ya kerajaan-kerajaan, baik dia bercoraknya Hindu-Buddha maupun bercoraknya Islam. Udah pernah belajar Anda di kelas 10 ya? Oke, sudah. Yang ketiga? Yang ketiga ada berhak mempunyai mata uang sendiri. Betul. Nah, ini yang paling penting. Nah, VOC itu saking dia besarnya badan dagangnya, dia itu punya yang namanya mata uang sendiri. Nah, coba di sini ada nggak yang pernah datang ke Kota Tua mengunjungi museum Bank Indonesia? Ada yang tahu nggak, Nak? Di Museum Bank Indonesia, kalau kalian penasaran gitu ya, gimana sih bentuk mata uang VOC itu, ada nak semua di sana. Dari koinnya semuanya ada, dari koinnya emas sampai koinnya perak itu ada semua. Ya, jadi kalau kalian penasaran bisa datang ke Museum Bank Indonesia. Di situ kalian bisa lihat bentuk mata uang ya dari zaman kerajaan sampai dengan reformasi. Bahkan zamannya VOC sendiri ada mata uangnya. Gitu. Sampai sini paham? Paham ya? Oke. Selanjutnya, nah sekarang kita masuk ke dalam kebijakan yang ada pada masyarakat Belanda. Coba di sini ada yang tahu? Makasih ya. Coba di sini ada yang tahu apa itu tanam paksa? Yuk, kalau kita ngomongin kebijakan bangsa Belanda, ada yang namanya tanam paksa. Tanam paksa itu apa sih, Nak? Tanaman apa? Menanam yang dipaksa ya, makanya namanya tanam paksa. Kenapa namanya tanam paksa ya? Karena apa? Karena di sini masyarakat Indonesia itu harus menanam tanaman yang apa? Yang diperintahkan oleh orang-orang Belanda. Ya, tanaman apa itu, Bu? Itu adalah tanaman yang laku di pasaran Eropa. Coba Elizabeth, kalau misalnya ngomongin tanam paksa ya, tanaman-tanaman yang laku di pasaran Eropa, tanaman apa sih Elizabeth? Kalau seingat saya itu seperti teh, kopi, tebu. Kopi, teh, tebu ya, itu adalah tanaman-tanaman yang laku di pasaran Eropa. Nah, terima kasih Elizabeth. Ini ya, Nak. Jadi di sini kalau misalnya nanti ditanya di soal ya, apa sih Bu tanam paksa itu? Ya, tanam paksa itu dia adalah tanaman ya. Jadi orang-orang Indonesia itu dipaksa untuk menanam tanaman-tanaman yang nantinya akan dijual dan laku di pasaran Eropa atau tanaman-tanaman impor. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Jelas ya? Sekarang kita masuk ke yang namanya dampak ya. Kalau yang namanya penjajahan pasti kita punya dampak. Bener nggak, Nak? Ya, dampak atau akibat. Baik itu dampaknya adalah dampak positif maupun dampaknya dampak negatif. Coba Saki, baca Saki. Dampak negatif sama dampak positif dari kolonialisme. Kalau dampak negatif dari kolonialisme tuh ada eksploitasi sumber daya alam dari manusia. Yang kedua ada kerusakan budaya dan struktur sosial. Kalau dampak positifnya itu ada pengenalan sistem pendidikan barat dan sarana transportasi dan komunikasi. Iya, pintar. Terima kasih Saki ya. Kalian bisa lihat di sini, Nak, ada dampak kolonialisme, dia ada negatif. Yang sudah pasti adalah mengeksploitasi atau mengeruk habis sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Yang kedua adalah kerusakan budaya dan juga struktur sosial. Coba di sini, adakah yang tahu yang namanya ketika kita penjajahan gitu ya, Indonesia itu kan dibagi dalam 3 struktur sosial atau stratifikasi sosial. Ada yang tahu, Nak, tingkatannya? Yang pertama diisi oleh orang-orang apa? Pintar. Yang pertama itu adalah diisi oleh orang-orang Eropa atau orang kulit putih. Yang kedua, pintar, orang-orang timur asing. Siapa orang timur asing itu? Iya, orang Tionghoa atau orang Tionghoa.
Tiongkok. Yang terakhir adalah pinter, adalah pribumi ya. Sedih ya nak ya, kita hidup di negara kita sendiri tapi kita justru berada di paling bawah stratifikasi sosial. Atau bahkan kalau kalian pernah nonton nih nak, ada film dulu, film Soekarno ya, bahkan saking mereka itu pribumi itu dianggap paling bawah pada saat pemerintahan Belanda, ada peraturan yang namanya adalah pribumi dan anjing dilarang masuk. Ah, bisa kalian bayangkan tuh. Nah, jadi saking kita di bawahnya ya, bahkan pribumi itu dianggap sebagai anjing gitu ya, karena itu disamakan. Oke, lanjut ya. Oke, nah di sini coba nak, di sini gambar apa sih? Coba, ada yang tahu nggak di depan itu gambar apa? Gambar bangunan apa itu? Iya, bangunan Museum Fathahillah. Coba di sini, Museum Fathahillah, dia letaknya di mana sih? Kota Tua ya. Lebih tepatnya di mana? Di kalau sekarang kan namanya Jakarta ya kan. Kalau zaman Belanda namanya apa nak? Pintar ya. Kalau sekarang kita sebutnya sebagai Jakarta, kalau dulu adalah Batavia. Kita lanjut ya ke dalam kelompok. Jadi di sini nak, kalian kan sudah masuk atau sudah tentukan dengan kelompok masing-masing ya kan, dari kelompok 1 dengan kelompok sampai dengan kelompok 6 ya. Dimana masing-masing kelompok ini ibu sudah menyiapkan yang namanya LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik ya. Jadi kalian nanti setiap kelompok di sini nak, di sini sudah ada petunjuk pengerjaannya. Plus di sini juga sudah ada masalahnya atau pertanyaannya. Ya, nanti kalian diskusikan, satu kelompok ini ada yang 5, ada yang 6. Kalian diskusikan dan kalian tulis jawabannya di kertas ini juga. Paham ya? Oke, untuk sumber belajar kalian boleh pakai buku, kalian boleh juga ambil dari internet. Gitu ya, kalian boleh ambil internet. Nanti juga ibu tayangkan juga video yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini ya. Ibu bagikan dulu ya, nanti habis itu kalian ibu kasih waktu sekitar 10 menit ya, lalu selanjutnya masing-masing kelompok ya nanti presentasi apa yang sudah kalian cari. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, baik ya, sebentar. Untuk kelompok 1 sampai dengan 3, ibu kalian ibu nanti akan memberikan kalian ini ya, video. Jadi video itu bisa membantu kalian dalam mengerjakan LKPD. Lalu untuk kelompok 4 sampai kelompok 6, ibu akan berikan artikel ya, artikel terkait dengan LKPD yang ada di kelompok masing-masing ya. Untuk artikelnya Elizabeth boleh di-share ya ke grup kelasnya. Jadi untuk kelompok 1 sampai 3 kalian bisa lihat video di depan. 4 sampai 6 ya kalian bisa dibantu dengan artikel. Ya, artikelnya nanti akan di-share ke grup kelasnya ya. Oke, bisa kita mulai ya. Oke, baik, kita mulai presentasi pada hari ini. Silakan untuk kelompok yang pertama, silakan maju ke depan. Yang mau mempresentasikan dulu. Oke, silakan. Oke, coba ya untuk kelompok yang lain, untuk kelompok 2 sampai dengan kelompok 6, ketika temannya maju ya nak, kalian semua perhatikan di depan ya. Penjelasannya apa? Karena masalahnya itu beda-beda ya. Soalnya itu beda-beda. Jadi ketika temennya maju, semuanya madep ke depan semua ya, perhatikan temennya, dan kalau bisa dikasih tanggapan nah, apa yang atau tanggapan boleh, pertanyaan boleh ya. Oke, silakan kelompok 1 dimulai. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Jadi kelompok kami akan menjelaskan sedikit tentang tanam paksa, lebih ke dampak ekonomi lokal dan kolonialnya. Oke. Ya, jadi dari hasil diskusi kami di sini pertanyaannya itu adalah bagaimana sistem tanam paksa yang dibuat oleh bangsa Belanda mempengaruhi kondisi ekonomi rakyat dan juga perekonomian kolonial Belanda. Nah, seperti yang kita tahu kalau misalnya tanam paksa itu kan awalnya diusulkan oleh bangsa Belanda untuk mengatasi perekonomian bangsa Belanda yang merosot karena adanya biaya yang digunakan untuk perang. Nah, dengan berjalannya sistem tanam paksa ini, kondisi ekonomi Belanda tuh menjadi meningkat tajam melalui produksi besar-besaran tanam ekspor kayak teh, tebu, dan juga kopi. Dan juga mereka menjual hasil bumi
Indonesia ke pasar dunia ya atau perdagangan internasional yang menguntungkan dan juga membuat mereka tuh mendapatkan pendapatan yang sangat besar untuk bagi pemerintah Belanda dan juga pihak Eropa. Nah sebaliknya kondisi ekonomi rakyat Indonesia atau rakyat pribumi itu mengalami kerugian yang sangat amat besar dengan munculnya kelaparan, terus penderitaan, beban kerja yang berat, penurunan produksi pangan lokal. Dan itu semua tuh diakibatkan karena adanya kebijakan tanam paksa yang dibuat oleh bangsa Belanda ini yang mengharuskan para petani pribumi untuk menanam tanaman ekspor yang tadi teh, kopi dan juga tebu untuk keuntungan bangsa Belanda. Jadi bukan dipakai untuk memproduksikan pangan lokal. Nah, rakyat itu juga dipaksa untuk menyerahkan sebagian hasil panen mereka dan juga mengeluarkan tenaga tanpa imbalan yang layak dari bangsa Belanda untuk mereka. Jadi ini juga menurunkan perekonomian bangsa lokal, rakyat lokal. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 kali ini kita akan membahas hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengidentifikasi politik divide et impera. Jadi sebelumnya divide et impera atau yang bisa kita kenal atau kita sebut yaitu politik pecah belah atau politik adu domba. Nah, politik divide et impera ciri-cirinya itu pertama memecah belah kekuatan lawan, lalu yang kedua menghindari persatuan, yang ketiga mengadu domba atau intervensi dalam konflik, keempat pemberian janji dan iming-iming. Lalu yang kelima, pemerintahan tidak langsung indirect rule. Yang kedua, strategi yang digunakan. Pertama, ikut campur dalam perebutan kekuasaan. Lalu kedua, membuat perjanjian yang merugikan pihak lokal. Yang ketiga, mendirikan serdadu bayaran. Yang keempat, menerapkan sistem perjanjian dan feodal. Kalau tiga adalah analisis penerapan divide et impera. Dalam konflik sukses kerajaan Mataram Islam setelah Sultan Agung wafat, Mataram mulai melemah. Terjadinya perebutan tahta secara terus-menerus di antara anggota keluarga kerajaan. VOC memanfaatkan konflik ini dalam perang suksesi Jawa pertama. VOC mendukung Pangeran Puger untuk merebut tahta dalam Amangkurat ketiga. Sebagai imbalannya, Pangeran Puger harus menandatangani perjanjian yang memberikan hak monopoli dagang dan wilayah-wilayah strategis kepada VOC. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi yang kita bahas kali ini adalah tentang William Daendels. Ya, jelaskan latar belakangnya pengangkatan Herman William Daendels sebagai gubernur. Jadi pada tahun 1808, Herman William Daendels diangkat oleh Napoleon Bonaparte sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Untuk memperkuat kedudukan Belanda, Daendels menerapkan berbagai kebijakan di bidang politik, pertahanan, dan ekonomi. Dalam bidang politik, ia memperkuat kekuasaan pusat di tangan gubernur jenderal serta mengurangi pengaruh raja-raja lokal agar tunduk kepada pemerintah kolonial. Dalam bidang pertahanan, Daendels membangun jalan raya Anyar Panarukan sepanjang 1000 km, mendirikan benteng-benteng dan memperkuat militer. Dalam bidang ekonomi, ia menerapkan sistem sewa tanah, mengembangkan perkebunan kopi, tebu, dan nila untuk ekspor, serta memberlakukan kerja rodi bagi rakyat, terutama dalam pembangunan jalan raya Anyar Panarukan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba dari pembelajaran kita pada hari ini, adakah yang mau memberikan kesimpulan, Nak? Boleh?
Jadi kesimpulan yang saya dapat dari pelajaran hari ini kan kita kan membahas tentang kolonialisme dan juga imperialisme ya Ibu. Jadi kolonialisme itu suatu penjajahan yang dimana ia tuh hanya menguasai satu sektor saja, misalkan kayak perdagangan. Nah contohnya itu kayak Belanda menjajah Indonesia rempah-rempahnya. Kemudian imperialisme itu penjajahan yang menguasai banyak sektor kayak sektor politik, perdagangan, dan juga ekonomi. Nah lalu kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia itu di masa di mana bangsa Eropa, terutama itu Belanda, itu datang untuk berdagang dan mencari rempah-rempah yang dimana nantinya itu akan dijual oleh mereka. Nah, alasannya mereka datang ke Nusantara itu akibatnya kan dari runtuhnya Konstantinopel yang dimana jalur perdagangan mereka itu ditutup oleh Turki Utsmani. Nah, contoh dari badan dagang yang terbesar itu yang kita ketahui itu ada VOC. Nah, kemudian itu dari yang awalnya mereka hanya berdagang, kemudian itu berubah nih menjadi eksploitasi sumber daya alam, di mana sumber daya alam Nusantara itu dikeruk habis-habisan oleh Belanda. Nah, kemudian tenaga manusia atau sumber daya manusianya mereka ini juga dieksploitasi juga. Nah, contohnya itu kayak diberlakukannya kerja rodi dan juga tanam paksa oleh Van den Bosch. Nah, hal ini kemudian menjadi sengsara oleh pengsengsaraan massal oleh bangsa Indonesia, yang dimana kemudian bangsa Indonesia itu akhirnya memperjuangkan kemerdekaannya. Coba tepuk tangan lu buat Kailana. Sebelum Ibu tutup ya, Ibu akan membagikan dulu. Ini ada sticky notes ya, pelajaran sejarah pada hari ini. Ya, boleh ditulis masing-masing ya. Sudah? Sudah, Coba Ibu minta ya. Jadi bagi yang sudah menulis, Ibu minta coba dibacakan apa refleksi atau tanggapan kamu mengenai materi kolonialisme ya pada hari ini. Silakan, Gelbi. Yuk. Yang saya tulis di sini ada pelajaran hari ini sangat menyenangkan dengan topik yang menarik, yaitu kolonialisme dan imperialisme. Baik. Terima kasih, Gelbi. Untuk penutup silakan. Untuk Alexander boleh dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, semoga yang diajarkan dapat memasuki dalam pikiran kita. Kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk 11.6 sudah waktunya istirahat ya. Silakan bisa langsung makan ya. Tapi ingat tetap jaga kebersihan kelas. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu.